Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Expedia, kembali lagi di channel Jingga Expedia. Di video kali ini kita akan membahas tentang larangan mencabut uban. Kenapa sih uban dilarang untuk dicabut? Mari simak video berikut ini. Uban merupakan rambut kita yang berubah warna menjadi abu-abu kemudian putih. Terlihat, rambut asli orang Indonesia pada umumnya memiliki warna hitam atau gelap karena memiliki kandungan kadar melanin yang lebih tinggi. Saat rambut berubah menjadi putih atau menjadi uban, terjadi proses perubahan kadar melanin. Seringkali kita melihat bahkan disuruh oleh orang tua kita untuk mencabut uban mereka. Lalu, bagaimana pandangan Islam tentang mencabut uban ini? Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seorang beruban walaupun sehelai dalam Islam, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya." Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ub Al-Iman. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah mencabut uban karena uban adalah cahaya pada hari kiamat nanti. Siapa saja yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan. Dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan. Juga dengannya akan ditinggikan satu derajat." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sepertinya kita sudah mengetahui hal ini dengan baik. Hanya saja kita seringkali lalai dan terus mencabut bahkan menyemir rambut agar tetap tampak hitam. Meskipun ujung-ujungnya akan menjadi putih kembali. Kita tidak bisa menyembunyikan umur karena ada uban. Di dalam Islam, larangan-larangan yang ada selalu sejalan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Bahkan beberapa penelitian dilakukan berdasarkan ajaran Islam. Lalu bagaimana dengan penelitian tentang mencabut uban ini? Apakah ada? Jauh sebelumnya, sekitar tahun 2012, ada sebuah penelitian oleh Ismail Galvan. Beliau ini merupakan seorang peneliti dari Lembaga Ilmiah Nasional Spanyol. Dalam penelitiannya, Ismail Galvan menyimpulkan bahwa ternyata uban merupakan tanda Anda akan memiliki hidup yang panjang dan sehat. Namun, kabar buruk bagi Anda yang memiliki rambut merah, karena ini terkait tingkat yang lebih tinggi untuk mengidap kanker. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pada manusia, melanin kulit, rambut, dan bulu merupakan jenis yang sama. Hal ini membatasi pengetahuan pada konsekuensi fisiologi pigmentasi, kata Galvan. Uban menandakan absennya melanin. Artinya, uban merupakan tanda hidup yang sehat. Jauh dari tanda terkait penuaan, uban mengindikasikan kondisi yang baik. Mencabut uban berbahaya bagi kepala karena akan merusak kondisi folikel, akar rambut, dan saraf-saraf di kepala. Dengan mencabut uban, akibatnya jumlah rambut akan menipis. Lalu, uban akan terlihat lebih banyak meskipun jumlahnya sama. Selain itu, kerusakan folikel akan berdampak pada kesehatan selaput kepala. Di dalam Islam, jauh sebelum ada penelitian ini, sudah dijelaskan tidak boleh mencabut uban di kepala. Ternyata, kajian medis juga membuktikan hal yang sama. Meski tidak dijelaskan secara gamblang di dalam Islam, larangan ini menjadi salah satu rujukan penelitian ilmiah seputar uban. Lalu, bagaimana dengan hukum mencabut uban menurut pandangan Islam?
Warnanya yang putih dan berbeda dari helai rambut lainnya membuat banyak orang kehilangan kepercayaan diri mereka karena rambutnya mulai beruban. Pada akhirnya, banyak yang memilih untuk mencabut uban agar tampilan rambut kembali seperti semula. Padahal, kegiatan ini dilarang dalam Islam. Bahkan, hukum mencabut uban tergolong hukum makruh. Hal ini dijelaskan dalam hadis Abu Daud, yakni, "Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis Ibnu Hibban juga menjelaskan hal yang sama dan menuturkan bahwa sehelai uban akan menjadi satu kebaikan dan menghapus satu kesalahan. Berdasarkan kedua hadis tersebut, bisa dipahami bahwa mencabut uban akan mengakibatkan hilangnya cahaya yang menerangimu di hari kiamat. Tak hanya itu, secara medis, mencabut uban juga berbahaya untuk folikel rambut. Bekas cabutannya bisa menyebabkan kerusakan, yang pada akhirnya mengganggu pertumbuhan rambut. Oleh sebab itu, kegiatan ini sebaiknya tidak dilakukan oleh orang mukmin. Jika ingin mengurangi pertumbuhan uban, sebaiknya lakukanlah langkah-langkah alami seperti mengkonsumsi makanan pencegah uban. Ternyata uban menjadi poin penting di dalam agama Islam, sehingga sampai dibahas di dalam hadis-hadis Rasulullah. Untuk pemirsa yang punya uban, jangan dicabut ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.